Halo semuanya. Selamat datang kembali di Langkah Positif. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang sering terlupakan, namun krusial bagi kebahagiaan kita, kesejahteraan mental di usia muda. Jangan lewatkan, karena kita akan mengupas tuntas edukasi, strategi, dan dukungan sosial yang dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Bagian 1. Edukasi tentang kesejahteraan mental. Pertama-tama, mari kita pahami bersama, apa sebenarnya kesejahteraan mental? Ini bukan hanya tentang ketenangan pikiran, tetapi juga kunci bagi kehidupan yang lebih baik. Dalam segmen ini, kita akan membahas pentingnya menjaganya dan dampak positifnya terhadap keseharian kita. 1. Keseimbangan emosional. Menjaga kesejahteraan mental membantu menciptakan keseimbangan emosional, memungkinkan seseorang untuk mengatasi tantangan dan tekanan dengan lebih efektif. Ini berkontribusi pada kestabilan perasaan dan respons yang sehat terhadap situasi sehari-hari. 2. Kinerja optimal. Kesejahteraan mental yang baik dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Seseorang cenderung lebih fokus, kreatif, dan efisien dalam tugas-tugas sehari-hari ketika keadaan mentalnya stabil dan positif. 3. Hubungan sosial yang sehat. Aspek penting dari kesejahteraan mental adalah kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Ketika seseorang merasa baik secara mental, mereka lebih mungkin terlibat secara positif dalam interaksi sosial, membangun dan merawat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. 4. Daya tahan terhadap stres. Kesejahteraan mental yang baik memberikan daya tahan terhadap stres. Individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang kesehatan mental mereka cenderung lebih mampu mengatasi tekanan hidup dan memiliki strategi yang efektif untuk mengelola stres. 5. Peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, menjaga kesejahteraan mental berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Ini melibatkan pengalaman kehidupan yang lebih positif, kepuasan pribadi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tantangan dengan ketenangan. 6. Pencegahan masalah kesehatan mental. Perhatian terhadap kesejahteraan mental juga dapat berperan dalam pencegahan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Dengan memahami dan merawat kesehatan mental secara proaktif, seseorang dapat mengurangi risiko terkena gangguan mental yang memerlukan perawatan intensif. 7. Kemandirian dan pengambilan keputusan. Individu dengan kesejahteraan mental yang baik cenderung lebih mandiri dan mampu membuat keputusan yang baik. Mereka memiliki persepsi yang lebih jelas, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung kehidupan yang seimbang dan memenuhi. Penting untuk diingat bahwa menjaga kesejahteraan mental bukanlah tujuan yang sekali jalan, melainkan suatu perjalanan berkelanjutan yang melibatkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan yang berkelanjutan. Bagian 2. Tanda-tanda stres dan kesehatan mental. Mengidentifikasi tanda-tanda stres dan masalah kesehatan mental sangat penting. Tanpa pemahaman yang baik, sulit bagi kita untuk memberikan perhatian yang dibutuhkan. Jadi, mari kenali bersama tanda-tanda ini dan buka pintu menuju solusi. 1. Perubahan mood yang signifikan. Tanda-tanda stres dan masalah kesehatan mental dapat mencakup perubahan drastis dalam mood, seperti perasaan sedih, cemas, atau marah yang berlebihan yang bisa sulit dijelaskan. 2. Gangguan tidur. Kesulitan tidur atau perubahan pola tidur seperti insomnia atau tidur berlebihan dapat menjadi indikator adanya stres atau masalah kesehatan mental. 3. Perubahan berat badan. Kondisi stres dapat memengaruhi berat badan, baik dalam peningkatan maupun penurunan berat badan yang tidak disengaja. 4. Penurunan minat dan keterlibatan. Seseorang yang mengalami stres mungkin kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukainya dan merasa kurang tertarik atau terlibat. 5. Gangguan konsentrasi. Kesulitan memusatkan perhatian atau kebingungan mental dapat menjadi tanda-tanda adanya tekanan atau gangguan kesehatan mental. 6. Perubahan tingkat energi.
Stres dapat menyebabkan kelelahan berlebihan atau sebaliknya, peningkatan tingkat energi yang tidak terkendali. 7. Perubahan dalam perilaku makan. Peningkatan atau penurunan nafsu makan yang signifikan bisa mencerminkan dampak stres pada kesehatan mental. 8. Gejala fisik yang tidak jelas. Manifestasi fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau masalah fisik lain yang tidak memiliki penyebab medis yang jelas dapat terkait dengan stres. 9. Isolasi sosial. Penarikan diri dari interaksi sosial, merasa terisolasi, atau kesulitan menjalin hubungan interpersonal dapat menjadi tanda peringatan. 10. Perubahan dalam tingkat produktivitas. Stres dapat memengaruhi kinerja dan produktivitas, menciptakan kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau tanggung jawab sehari-hari. Pentingnya mengenali tanda-tanda ini, mengevaluasi tanda-tanda ini, membantu dalam pemahaman dini terhadap kondisi stres atau masalah kesehatan mental. Memahami perubahan perilaku memungkinkan kita memberikan perhatian dan dukungan yang tepat kepada individu yang mungkin mengalami kesulitan. Membuka pintu menuju solusi. Identifikasi dini tanda-tanda ini memungkinkan akses cepat ke solusi yang tepat, baik melalui dukungan sosial, konseling, atau bantuan profesional. Mendorong komunikasi terbuka dan mendukung individu untuk mencari pertolongan merupakan langkah kunci dalam membuka pintu menuju pemulihan. Dengan mengenali dan merespons tanda-tanda ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memahami dan mengatasi tantangan kesehatan mental dengan lebih efektif. Bagian 3, strategi mengatasi stres. Stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menanganinya membuat perbedaan besar. Dalam segmen ini, kita akan menyelami berbagai strategi praktis seperti olahraga, meditasi, dan aktivitas kreatif yang dapat membantu kita mengelola stres sehari-hari. Stres merupakan reaksi alami terhadap tekanan atau perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, keberadaan stres dalam kehidupan kita tidak dapat dihindari, tetapi bagaimana kita meresponsnya dapat memengaruhi kesejahteraan kita secara signifikan. Perbedaan dalam penanganan stres menekankan bahwa tidak semua stres bersifat negatif, dan penanganan yang efektif dapat membuatnya lebih mudah dihadapi. Cara kita mengatasi stres dapat membentuk persepsi dan dampaknya pada kesehatan mental dan fisik. Berbagai strategi praktis untuk mengelola stres. 1. Olahraga. Aktivitas fisik, seperti berlari atau berenang, dapat membantu mengurangi tingkat hormon stres dan meningkatkan endorfin, meningkatkan mood. 2. Meditasi. Praktik meditasi dan pernapasan dalam membantu menenangkan pikiran, mengurangi kegelisahan, dan meningkatkan kesadaran diri. 3. Aktivitas kreatif. Terlibat dalam aktivitas kreatif seperti melukis, menulis, atau memasak dapat menjadi cara yang efektif untuk melepaskan ketegangan dan meningkatkan keseimbangan emosional. Manfaat strategi mengelola stres. 4. Pengelolaan emosi. Strategi ini membantu mengelola dan mengurangi intensitas emosi negatif yang sering terkait dengan stres. 5. Peningkatan coping. Memiliki beragam strategi membantu individu mengembangkan coping yang lebih sehat, memungkinkan penanganan stres dengan lebih baik. 6. Peningkatan fokus dan produktivitas. Melibatkan diri dalam aktivitas positif dapat meningkatkan fokus dan produktivitas, membantu mengatasi tekanan yang mungkin timbul. 7. Penurunan dampak fisik stres. Mengelola stres secara teratur dapat mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan fisik seperti tekanan darah tinggi atau gangguan tidur. 8. Pentingnya mengelola stres sehari-hari. Mengelola stres secara teratur membantu mencegah akumulasi beban stres yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Strategi ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan mental, tetapi juga mendukung kehidupan seimbang dan berkualitas. Dengan menyelami berbagai strategi praktis ini,
kita dapat membentuk alat yang kuat untuk menghadapi tantangan stres sehari-hari, memperkuat ketahanan kita, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bagian 4, pentingnya dukungan sosial. Tidak ada yang berdiri sendiri, kita akan membahas betapa pentingnya memiliki jaringan dukungan sosial, dan bagaimana membicarakan masalah kesehatan mental dengan orang-orang terdekat. Bersama-sama, kita dapat membangun komunitas yang peduli. 1. Emotional support. Jaringan dukungan sosial memberikan dukungan emosional yang sangat diperlukan saat menghadapi stres atau masalah kesehatan mental. Ini mencakup kehadiran orang-orang yang dapat mendengarkan dan memahami perasaan kita. 2. Mengurangi isolasi. Dengan memiliki jaringan sosial yang kuat, individu cenderung merasa lebih terhubung dan kurang terisolasi, mengurangi risiko masalah kesehatan mental yang terkait dengan kesepian. 3. Berbagi pengalaman. Dalam jaringan sosial, kita dapat berbagi pengalaman, baik sukacita maupun kesulitan, menciptakan lingkungan di mana setiap anggota merasa didukung dan diterima. Membicarakan masalah kesehatan mental dengan orang terdekat. 4. Mengurangi stigma. Berbicara terbuka tentang masalah kesehatan mental membantu mengurangi stigma yang masih melekat, menciptakan pemahaman bahwa ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang dapat dibicarakan dengan terbuka. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka tanpa kalian sadari bisa mengurangi tingkat stres pada diri kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan tinggalkan komentar positif dan bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.